panca indera la yasulu, tidak akan didapat illa kecuali biijadillahi ta'ala, dengan diwujudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi manfaat itu didapatkan oleh panca indera. Nah, panca indera itu sendiri siapa yang bikin berfungsi? Siapa yang bisa membuatnya stabil? Siapa yang membuatnya sehat? Ya Allah. Makanya orang kaya sekalipun, Mbak, seandainya dia nggak sedekah, ya, orang sehat tapi nggak ibadah, itu tetap dalam kolbunya tuh ada kekosongan, ada ruang kosong di dalam hatinya yang kemudian membuat dia tidak bahagia, tidak nyaman. Jadi jangan dikira kalau orang pelit itu hidupnya senang, enggak. Jangan dikira orang kalau nggak ibadah itu hidupnya senang, enggak. Justru Allah memberikan satu titik itu dalam kolbu kita dengan panca indera kita untuk menjadi sempurnanya nikmat kita. Coba deh, Bapak ngasih duit pengamen misalnya, sedekah ke orang misalnya gitu, gak usah gede-gede, 2.000, 5.000. Itu dalam hati, Pak, ada rasa puas. Pasti. Kalau kamu percaya besok Bapak tes. Gak usah gede-gede, 2.000 aja atau 5.000 aja. Kasih pengemis yang lewat, kasih pengamen yang lewat, kasih 2.000 apa 5.000. Itu dalam hati ada rasa kepuasan. Nah, ini yang gak dimiliki oleh orang pelit. Gak dimiliki karena itu cuma Allah yang berikan lewat panca indera. Dan itu jarang disadari oleh orang-orang yang punya duit tapi tidak mau sedekah. Jadi bawaannya itu kurang loh. Sebetulnya bukan kurang duitnya, kurang berbaginya. Sama ibadah juga begitu. Dikasih sehat tapi nggak dipakai sholat, nggak dipakai ngaji, nggak dipakai yang baik-baik. Maka ada kekosongan di dalam diri dia, ada kekosongan di dalam kolbu dia, ada kehampaan di dalam sanubari dia yang nggak bisa diisi kecuali dengan ibadah. Makanya orang sekalipun kaya, rumahnya mewah, ya istrinya cakep, anaknya sukses, selama dia nggak ibadah, nggak bakal merasa hidupnya tenang. Kenapa? Karena ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak terpenuhi dari nikmat yang Allah berikan berupa ibadah. Keadaannya manusia secara hakikatnya itu ajizan, lemah atau tidak mampu. Alhamdulillahi, dari memuji Allah, wa syukrihi, dan juga bersyukur kepadanya. Jadi sebetulnya walaupun kita memuji Allah, kita mengucap alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, tapi hakikatnya itu masih kurang. Ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak sesuai dengan jumlah pujian yang kita sampaikan. Karena syukur yang kita ucapkan itu nggak sesuai dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya gampangnya nikmat mata nih dua. Pernah nggak kita alhamdulillah ya Allah atas mata saya yang kanan, alhamdulillah ya Allah atas mata saya yang kiri? Kan enggak. Kita alhamdulillah ya udah, alhamdulillah aja udah. Nggak pernah merinci satu persatu. Emang kita tahu semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya makanya alhamdulillahnya, syukurnya ya cuma mewakili aja. Tapi apakah Allah marah? Enggak, Allah nggak marah. Asal udah alhamdulillah cukup buat kamu. Tuh, kita punya rumah, tanah-tanah Allah, ya, pasir semuanya yang punya Allah boleh kita milikin. Ini rumah saya, gitu. Duit, ini duit saya. Padahal yang ngasih sehat itu, yang ngasih kekuatan itu adalah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa rabi'uha, dan adapun yang keempatnya pada faedah yang keenam ini, an-ni'matu, adapun nikmat,
itulah takunu tidaklah adanya dia itu kamilatan sempurna illa kecuali inda ijtimai umuri salasatin kalau berkumpulnya 3 perkara. Jadi nikmat itu baru bisa dikatakan sempurna kalau di dalamnya ada 3 unsur. Ahaduha adapun yang pertamanya nikmat bisa sempurna yaitu antakuna adanya nikmat tersebut itu manfaatan bermanfaat. Jadi sejatinya nikmat itu sempurna dengan adanya manfaat. Bapak punya uang, uangnya dinafkain ya ke istri, ke anak, yang punya cucu ngasih ke cucu ya, atau mungkin ada mantu yang lagi butuh dikasih, atau ke tetangga ya, ke saudara dan sebagainya. Nah, manfaat itu nikmat sempurna. Tapi kalau duit kita dipegangin aja, ditaruh di dompet aja, di bank doang aja, ditengok kagak, dikeluarin kagak, boro-boro disedekain. Nah, itu sebetulnya nikmatnya udah berkurang, nikmatnya udah gak sempurna. Jadi nikmatnya baru sempurna ya kalau dalam hal ini duit ya, itu kalau bisa kita nafkahkan. Ibadah ya sama, kita punya badan sehat, itu nikmat belum sempurna kalau belum kita pakai ibadah ya, kita pakai buat sholat, itulah kesempurnaan nikmat Allah. Tapi kalau badan cuma dipakai buat bangun tidur, tidur lagi, makan ya, buang air, nongkrong, nah berarti nikmatnya belum sempurna. Nikmat tapi belum sempurna gitu. Wal intifa'u dan adapun pemanfaatan bisyai'i dengan sesuatu itu masyrutun disyaratkan bikaunihi dengan adanya hayyan ya kehidupan mudrikan yang punya panca indera. Nah, manfaat tersebut disempurnakan lagi dengan hidupnya seseorang dan berfungsinya panca indera secara normal ya, mata normal, kuping normal, hidung, mulut normal, kaki, tangan dan sebagainya berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Wa kaunuhu hayyan dan adanya hidup tersebut mudrikan dengan panca indera la yasulu tidak akan didapat illa kecuali biijadillahi ta'ala dengan diwujudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi manfaat itu didapatkan oleh panca indera. Nah, panca indera itu sendiri siapa yang bikin berfungsi? Allah. Siapa yang bisa membuatnya stabil? Allah. Siapa yang membuatnya sehat? Ya Allah. Makanya orang kaya sekalipun, Mbak, seandainya dia nggak sedekah, ya, orang sehat selalu, nggak pernah sakit lah katakan gitu, tapi nggak ibadah, itu tetap dalam kolbunya tuh ada kekosongan, ada ruang kosong di dalam hatinya yang kemudian membuat dia tidak bahagia, tidak nyaman. Jadi jangan dikira kalau orang pelit itu hidupnya senang, enggak. Jangan dikira orang kalau nggak ibadah itu hidupnya senang, enggak. Justru Allah memberikan satu titik itu dalam kolbu kita dengan panca indera kita untuk menjadi sempurnanya nikmat kita. Coba deh, nggak usah gede-gede. Bapak ngasih duit misalnya ke istri, ke anak, atau ke cucu, atau ke pengamen misalnya, sedekah ke orang misalnya gitu. Nggak usah gede-gede, 2.000, 5.000. Itu dalam hati, Pak, ada rasa puas. Pasti. Kalau kamu percaya besok Bapak tes. Besok Bapak tes. Gak usah gede-gede, 2.000 aja atau 5.000 aja. Kasih pengemis yang lewat, kasih pengantin yang lewat, kasih 2.000 apa 5.000. Itu dalam hati ada rasa kepuasan. Nah, ini yang gak dimiliki oleh orang pelit. Gak dimiliki karena itu cuma Allah yang berikan lewat panca indera. Dan itu jarang disadari oleh orang-orang yang punya duit tapi tidak mau sedekah. Jadi bawaannya itu kurang. Sebetulnya bukan kurang duitnya, kurang berbaginya. Sama ibadah juga begitu. Dikasih sehat tapi nggak dipakai sholat, nggak dipakai ngaji, nggak dipakai puasa, ya, nggak dipakai yang baik-baik. Maka ada
kekosongan di dalam diri dia, ada kekosongan di dalam kolbu dia, ada kehampaan di dalam sanubari dia yang gak bisa diisi kecuali dengan ibadah. Makanya orang sekalipun kaya, rumahnya mewah, ya, istrinya cakep, anaknya sukses, selama dia nggak ibadah, nggak bakal merasa hidupnya tenang, nggak bakal merasa hidupnya tentrem, nggak bakal merasa hidupnya bahagia. Kenapa? Karena ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak terpenuhi dari nikmat yang Allah berikan berupa ibadah. Dan titik-titik tersebut, ruang-ruang tersebut, Pak, itu di dalam kalbu kita banyak banget yang harus diisi dengan kesempurnaan nikmat dari Allah. Ya salah satunya tadi, ya dengan ibadah lah, ya baca Quran, ngaji, silaturahim dan macam-macam. Selama tidak terisi, maka panca indera kita akan selalu kehausan, maka panca indera kita akan selalu kelaparan, maka panca indera kita gak bakal pernah merasa puas, yang kemudian menggiring otak kita lalu lari kepada sanubari kita untuk teriak bahwa saya tidak nyaman, bahwa saya tidak tentram, bahwa saya tidak bahagia. Ya, kita sering lihatlah kalau di TV itu ya, di medsos, artis, pejabat, kurang apa coba? Ada aja yang bunuh diri lah, yang korupsi lah. Kalau memang harta itu satu-satunya yang membuat bahagia, tentunya mereka nggak bakal melakukan itu. Enggak. Kalau memang perempuan itu satu-satunya yang membuat bahagia, kalau memang kemewahan itu satu-satunya yang membuat bahagia, niscaya artis, pejabat nggak bakal melakukan itu. Nggak bakal bunuh diri, nggak bakal jatuh ke narkoba, nggak mungkin berbuat kriminal sampai ditangkap polisi, nggak mungkin ngebunuh. Kenapa? Semuanya terpenuhi. Kan timbul pertanyaan, kenapa mereka melakukan itu? Karena ada kekosongan yang tidak memuaskan batin dia. Akhirnya batinnya baru puas ketika membunuh, akhirnya batinnya baru puas ketika narkoba, akhirnya batinnya baru puas ketika selingkuh. Itu jalan yang salah. Nah, Islam mengajarkan kita supaya batin kita puas, supaya batin kita tentrem, manfaatin semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatin dalam hal-hal yang baik. Orang kalau ibadahnya rajin, insya Allah hatinya semakin terpenuhi, nggak berlubang, nggak bocor. Ya, kalaupun bocor, bocor halus lah, ya, nggak parah-parah amat. Ya, tapi kalau orang ibadah kagak, ngaji kagak, sama tetangga berantem, wah repot urusan. Kebanyakan bolongnya. Yang khawatir kan takutnya membahayakan diri dia sendiri. Bapak naik motor, naik mobil, bannya bolong, bannya bocor, masih aja dibawa. Iya kalau cuma kepes-pes di jalan begitu. Lah kalau terguling, motornya jatuh, mobilnya terguling misalnya gimana? Ya sama, kolbu manusia itu jangan sampai bocor. Ya, kalau ban bocor bisa ditambel. Lah kolbu kita siapa yang mau nambel? Bisa nggak ditambel? Bisa. Nambelnya ke musola, ke masjid, ngaji, sholat, ya, silaturahim, kumpul-kumpul, kerja bakti. Itu tambelan sebetulnya. Tambelan kita untuk supaya gimana caranya nikmat yang diberikan oleh Allah ke dalam kolbu kita nggak keluar, nggak bocor. Semuanya terpenuhi di dalam kolbu kita. Gitu. Wasani hadan anakun, yang keduanya nikmat bisa sempurna. Innal manfaata, sesungguhnya suatu manfaat, la takunu, tidak akan menjadi manfaat, nikmatun, nikmat kamilatun yang sempurna, illa idza kanat, kecuali jika adanya kholiyatan, ya aman atau dijauhkan diri kita ansyawa ibidorori, dari berbagai macam keburukan, wal ghammi, dan juga kesengsaraan, wa akhlaul manafi'i, dan dijauhkan nikmat yang manfaat tadi, ansyawa ibidorori, dari berbagai macam keburukan atau bahaya yang ada. La yasulu, tidaklah hasil, tidaklah akan terjadi, ya, dijauhkannya kita dari keburukan itu, illa, kecuali minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita punya panca indera, maka yang kedua, manfaat nikmat itu baru sempurna kalau kita dijauhkan dari bala. Jadi nikmat itu walaupun ada terus Pak, tapi kalau kesulitan dateng mulu,
kesengsaraan dateng mulu, ya nikmat jadi kagak sempurna. Duit banyak tapi anak sakit, lah akhirnya duitnya buat berobat anak kan gitu ya. Duit banyak, istri sakit misalnya, ya sama. Dia auzubillah, misalnya kita punya duit, ternyata istri kita selingkuh misalnya, atau anak kita misalnya gitu ya, menantu kita misalnya selingkuh, auzubillah. Nah jadi nikmat itu sempurna bukan hanya karena panca indera kita berfungsi dengan normal, tapi karena dijauhkannya diri kita dari mara bahaya ya. Makanya waktu pembahasan awal, lebih besar mana? Mendapat nikmat, mendapat karunia, mendapat kebahagiaan, atau dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kesengsaraan, dijauhkan dari kesulitan. Para ulama mengedepankan justru poin yang kedua, dijauhkannya diri kita dari musibah, dijauhkannya diri kita dari kesengsaraan, kesulitan dan sebagainya, itu nilainya lebih tinggi daripada mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan itu nggak akan ada gunanya, nggak ada manfaatnya kalau di sisi lain kita sengsara. Kemarin waktu itu saya contohin gampangnya, Bapak punya duit 100 juta, tapi kondisi kita berada di rumah sakit, diimpus, megap-megap kayak ikan cupang kurang air, megap-megap, duit di tangan 100 juta, tapi posisi kita diimpus, megap-megap pakai detektor. Coba kalau ditanya orang kayak gitu, pilih mana? Balik ke rumah nggak megang duit, apa tetap di sini masih megang duit 100 juta? Pasti jawabannya saya akan pulang ke rumah walaupun duit nggak saya pegang tuh 100 juta. Berarti dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala, itu nilainya lebih besar daripada nikmat dari Allah yang berupa harta 100 juta itu. Gitu. Makanya nikmat itu menjadi sempurna ketika kita bukan hanya memiliki fungsi panca indera yang normal ya, tapi juga dijauhkan diri kita dari mara bahaya. Wasalisuha, dan ada pun yang ketiganya, innal manfaata, sesungguhnya manfaat, la takunu, tidaklah akan menjadi nikmatan kamilatan, nikmat yang sempurna, illa kecuali idza kanat, jika adanya dia amanatan, dia menjadi aman atau selamat, min khaufil inqita'i, dari rasa takutnya dia terputus atau khawatirnya dia akan terputusnya hal tersebut. Tuh. Dan yang ketiga ya, bukan cuma dijauhkan dari mara bahaya, tapi nikmat itu sempurna kalau berlangsung terus menerus ya. Jadi nikmatnya tetap tidak terputus ya. Ya kita ngidupin sehari-hari aja lah gampangnya gitu ya, bangun tidur, istri sehat, anak sehat, yang punya cucu-cucu sehat, udah nikmat itu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya terbangun sehat, keluarga saya terbangun juga sehat. Ya gimana jadinya kalau kita bangun ternyata anak kita sesak napas misalnya, ternyata istri kita sakit harus kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kita bangun tidur ya, kita ngelihat istri kita, anak kita, cucu kita sehat. Dan itu hal kadang nggak diminta sama kita, kagak doa kita tuh ya, kita malam molor aja udah ya, ngorok yang main HP sambil megang HP kan. Nggak pernah tuh kita minta istri kita, ya Allah mudah-mudahan besok sehat lagi, anak saya ya Allah mudah-mudahan besok bangun pagi sehat lagi. Enggak tuh, kita nggak minta, kita tidur aja ya. Syukur-syukur yang baca doa bismika Allahumma ahya bismika amu, tapi jarang kayak ini ya, muka-muka model kayak gini makanya ya. Yang bagus sih baca doa, baca ayat kursi, kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali, baca Fatihah, baru bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Bangun tidur doa juga, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Itu mah doa makan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita Pak, ngelihat anak sehat ya, ngelihat istri kita sehat, indah banget. Udah nikmat mah gak usah macam-macam deh, Bapak nikmatin itu dulu, hebat banget. Ya tentunya nikmat Allah nggak berhenti sampai di situ. Yang kerja, yang dagang, yang pensiunan dapat duit kan begitu. Ya belum ntar kita makan enak. Tapi semuanya itu menjadi sempurna kalau berjalan terus menerus. Ya.
Jadi kalau misalnya gitu ya, sehari sehat, besoknya sakit, ya nikmat tapi nggak sempurna. Besoknya sehat lagi, besoknya sakit lagi, ya nikmat tapi nggak sempurna. Sekarang punya duit, besok bokeh, ya, besoknya lagi punya duit, besok bokeh, banyakan bokehnya, kagak enak. Ya, tapi kalau punya duit mulu, ya, tercukupi kebutuhan kita, nah itu nikmat yang sempurna. Jadi ada 3 hal ya yang membuat nikmat itu sempurna. Bukan cuma dari sisi pemberian dari Allah nikmat tersebut, tapi juga panca indera kita, ya, terus rasa nerimanya kita, dan tentunya keberlanjutan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wahadal amru, dan adapun perkara ini la yasulu, tidak akan berhasil, tidak akan terjadi illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah ta'ala, titik. Idza sabata, maka dengan demikian maksudnya bisa kita simpulkan ada akan hal ini, fa nikmatu, maka adapun nikmat al-kamilatu yang sempurna, la tahsulu, tidak akan berhasil, tidak akan terjadi illa kecuali minallahi ta'ala. Fawajaba, ya tentunya maka wajib, maka pasti alla yastahiqa, bahwa tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas alhamda untuk mendapatkan pujian, hamd ya, al-kamila yang sempurna juga, illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Jadi kan hakikatnya balik lagi kayak kemarin ya, semua yang Allah berikan kepada kita ya itu kembalinya kepada Allah juga gitu. Makanya manusia nggak usah sombong-sombong lah. Apa sih yang mau disombongin? Harta ya, mau rumah, anak, berprestasi segala macam, nggak perlu disombongin. Apa yang mau disombongin? Ya, semuanya itu punya Allah kok. Dan hebatnya Allah itu memperbolehkan kita mengakui, ya, ngakuin tuh yang Allah berikan pada kita. Bapak beli handphone, ya, terus jatuh di jalanan. Ada orang nemu, handphone siapa nih? Kita ngomong, handphone saya. Padahal kita beli handphone itu karena rezeki dari Allah, karena badan kita sehat. Ya, yang dagang ayam misalnya, naruh ayam. Ayam siapa nih? Ayam saya. Padahal kagak ikut beranakin tuh ayam. Ayamnya kaya sendiri dari bapak ibunya, tapi diperbolehkan kita menghaki hewan tersebut. Yang punya rumah siapa nih? Rumah saya. Padahal itu tanah Allah, pasir, batu yang kita pakai juga punya Allah, tapi kita diperbolehkan menghaki. Punya siapa nih? Rumah saya. Ini punya siapa? Punya saya. Semuanya punya saya. Makanya Allah mah benar-benar baiklah kepada kita. Ketika kita diberikan berbagai nikmat fasilitasnya, bukan hanya diberikan saja Pak, tapi diperbolehkan menghakinya. Ya. Ini masjid siapa? Masjid saya. Ini musola siapa? Musola saya. Ini rumah siapa? Rumah saya. Anak aja diakuin. Bapak-bapak kalau ikut ngelahirin, anak siapa? Anak saya. Padahal yang lahir emaknya. Bapak kan cuma ikut urunan doang ya. Nah, ini angsuran lah gitu ibarat. Dan yang lahiran mah bini kita, tapi boleh itu kita ngomong anak saya itu anak saya. Itu hebatnya Allah. Titik. Fasabata, maka ya tetaplah dengan demikian bihadihil barohina, dengan berbagai alasan atau dengan berbagai argumentasi sohatu qauluhu, yaitu kebenaran daripada firman Allah Ta'ala, lafaz alhamdulillah. Maksudnya ya benarlah firman Allah dengan lafaz alhamdulillah, karena semuanya kembali kepada Allah. Titik. Al-faidatu, adapun faedah as-sabiatu yang ketujuh, qad arafta, telah mengetahui kamu. Maksudnya kita ya yang lagi belajar nih. Kamu kan udah tahu, gampangnya gitu. Innal hamda, sesungguhnya hamd, pujian ya. Itu ibaratun, adalah ibarah an madahil ghairi, dari memujinya kepada orang lain. Mada sama ya, pujian juga. Cuman bedanya kalau mada sifatnya lebih umum. Dulu udah kita bahas ya. Mada, hamd, sana, syukur itu artinya sama, pujian juga. Bisa babi kaunihi, dengan sebab keberadaannya, mun'iman, yang memberikan nikmat, mutafadilan, yang memberikan karunia. Wa malam yasul, selamanya tidak akan mendapat atau tidak akan berhasil syukurul insani, perasaan manusia atau kolbu daripada manusia,
biwusulin nikmati, dengan sampainya atau perolehan nikmat tersebut atau jasa kalau bahasa kita kemarin, ilaihi kepadanya. Jika hal tersebut terjadi, imtana'u maka tercegahlah dia taklifuhu dari kepadanya itu bilhamdi dengan memuji, wa syukri dan juga rasa syukur. Jadi kalau orang kok udah banyakan bocornya, ya otomatis gak bakal muji Allah, gak bakal bersyukur pada Allah. Sementara muji dan syukur itu kan diimplementasikan, ya, dilaksanakan lewat ibadah. Idza arafta, dan jika mengetahui kamu hada akan hal ini, fanaqulu maka kami berkata, kata musannif kitab, wajaba maka pasti atau wajib kaunul insani keadaannya manusia, ya kita nih orang yang diajak ngobrol ya, secara hakikatnya itu ajizan, lemah. Ajiz itu lemah atau tidak mampu, alhamdulillahi dari memuji Allah, wa syukrihi dan juga bersyukur kepadanya. Jadi sebetulnya walaupun kita memuji Allah, kita mengucap alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, tapi hakikatnya itu masih kurang, ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak sesuai dengan jumlah pujian yang kita sampaikan. Karena syukur yang kita ucapkan itu nggak sesuai dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya gampangnya nikmat mata nih dua. Pernah nggak kita alhamdulillah ya Allah atas mata saya yang kanan, alhamdulillah ya Allah atas mata saya yang kiri? Kan enggak. Kita alhamdulillah ya udah, alhamdulillah aja udah. Nggak pernah merinci satu persatu. Makanya secara hakikat sekalipun kita alhamdulillah, sekalipun kita bersyukur, itu nggak mencukupi dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Waya dulu, dan dalil atasnya itu atau argumentasi atasnya itu wujuhun, ada beberapa wajah, ada beberapa sisi. Al awalu, adapun yang pertama, innani amallahi, sesungguhnya nikmatnya Allah Ta'ala alal insani atas manusia itu kasiratun, banyak. Layak wa maka tidak akan mampu, tidak akan kuat aklul insani, akalnya manusia, alal wukufi untuk mengetahui alaiha atas nikmat tersebut. Ya jelas dong. Emang kita tahu semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya makanya alhamdulillahnya syukurnya ya cuma mewakili aja. Tapi hakikatnya sebetulnya belum semua hal kita syukuri, belum semua hal kita puji. Gitu. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di surah Ibrahim kalau nggak salah ya, ayat 34. Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung, ya, menjumlah nikmat Allah akan nikmat Allah, kita hitung coba tuh, nikmat rambut, nikmat alis, nikmat mata, terus sampai bawah, nikmat hidung, kedua kuping dan sebagainya sampai kaki, maka la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tuh. Idam tani'a, maka ketika terhalang, tercegah, ya, wukuful insani, pengetahuannya manusia alaiha atas nikmat-nikmat tersebut, ya, semua nikmat Allah tadi, maka imtana'u, tercegah pula dia, terhalang pula dia, iktaduruhu, daripada kemampuannya secara hakikat alal hamdi, untuk memuji, wasyukri dan juga bersyukur, wasana'i dan juga memuji, sama ya, al-laiki yang mana sesuai bihas atas nikmat-nikmat tersebut, ya, semua nikmat Allah tadi secara hakikat. Jadi kalau kita bersyukur, misalnya kita dapat rezeki gitu ya, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, terus kita ngucap alhamdulillah, ya cuman itu doang, Pak. Ya, cuman itu doang yang kita syukurin. Padahal kan secara hakikat sebetulnya kan ada proses. Kita kenapa bisa dapat duit 10.000? Kenapa kita bisa dapat 100.000? Kan ada proses. Mungkin kita kerja, mungkin kita diupahin orang, mungkin nemu, ada proses gitu. Dan semua proses itu kan balik lagi deh, nggak terlepas dari panca indera kita, nggak terlepas dari jauhnya kita dari bala, tidak terlepas dari adanya nikmat yang tidak terputus tadi. Nah, yang kita syukurin, yang kita alhamdulillah itu cuma itu doang. Dapat duitnya itu doang, prosesnya mah kagak. Tapi apakah Allah marah? Enggak, Allah gak marah. Asal udah alhamdulillah cukup buat kamu. Tuh. Lagi-lagi kayak tadi, kita punya rumah, tanah-tanah Allah.
Ya, pasir semuanya yang punya Allah boleh kita milikin. Ini rumah saya. Gitu. Duit, kalau kita nggak sehat, kita nggak punya kekuatan, nggak bisa kita dapat duit. Ketika kita punya kesehatan, ketika kita punya kemampuan untuk kerja, barulah kita dapat duit. Lalu kemudian kita ngomong, ini duit saya. Padahal yang ngasih sehat itu, yang ngasih kekuatan itu adalah Allah. Ya, dalam ilmu tasawuf ada istilah mazahirul jalal, ada istilah mazahirul jamal. Ada kalanya Allah menampakkan jalalnya. Jalal itu keagungan, Pak, kebesaran. Ada kalanya Allah menampakkan jamal. Jamal itu keindahan. Ya. Mazahirul jamal, ditampakin keindahannya. Nah, dalam hal ini ketika kita diperbolehkan untuk mengakui, ya, diperbolehkan kita hanya cukup alhamdulillah ya Allah saya dapat rezeki, tanpa memuji, tanpa bersyukur, tanpa alhamdulillah, proses-proses yang lainnya, Allah memandang kita secara mazahirul jamal, secara kesempurnaan, secara keindahannya Allah. Dan itu yang seringkali Allah lakukan. Ya, makanya masyhur ya dalam kitab Bukhari itu ada orang yang terakhir masuk surga, Pak. Disisa di neraka. Ya, dia teriak-teriak, ya Allah, ampun, tobat, ampun, tobat. Ya, udah pada gosong, Pak. Ya. Ini muslim tinggal dia doang nih. Yang lain udah pada dibenerin, udah pada dibersihin, udah ditaruh di surga, tinggal dia doang. Ya Allah, ampun, tobat saya, ampun. Datanglah kemudian malaikat, dilaporin tuh sama malaikat neraka. Ya Allah, ini si Fulan satu-satunya orang yang tinggal di neraka. Nabi udah minta kepada engkau supaya ngasih syafaat nih orang. Kasih gak ya Allah? Baik. Wahai Fulan, apa yang kamu mau? Ya Allah, saya pengen keluar dari neraka. Orang itu bilang, ya Allah, saya pengen keluar dari neraka. Kata Allah, bener gak ada lagi keinginan kamu? Enggak ya Allah, pokoknya asal keluar dari neraka dah. Gak kuat, saya gak kuat. Maka Allah kemudian ngangkat itu orang. Diangkat itu orang, kemudian diajak ke surga. Dilihatin keindahan surga. Ya Allah, ini surga, iya, indah banget ya Allah, iya. Pengen dong ya Allah. Lah kan tadi katanya keluar doang. Katanya tadi keluar doang. Dibawa lagi tuh orang ke neraka tuh, Pak. Tuh lihat neraka, mau nggak balik lagi? Jangan ya Allah. Udah deh, mau nggak masuk surga juga nggak apa-apa deh. Yang penting jangan di neraka. Akhirnya dibalikin lagi ke surga. Dilihatin orang pada kelonan sama bidadari. Dilihatin orang pada senang makan enak ya. Dilihatin anak-anak sama keluarganya berkumpul, macam-macam keindahan surga dilihatin tuh. Indah nggak? Indah ya Allah. Boleh dong saya di situ. Tadi katanya keluar doang. Nah, disinilah Allah menunjukkan mazahirul jamalnya. Wahai Fulan, atas kebesaran saya, silakan kamu mau apa di dalam surga. Hadisnya sahih karena Bukhari yang meriwayatkan ya. Si orang ini bilang, ya Allah, apakah engkau mengejek saya? Apa engkau mencela saya? Saya ini banyak dosa, saya nggak pantas masuk surga. Tapi engkau menawarkan saya untuk bisa masuk surga, dapat fasilitas surga. Apa kata Allah? Wahai Fulan, saya nggak ngejek kamu, saya nggak mencela kamu. Saya ini Tuhan, jadi saya bebas mau ngapain aja. Apa yang kamu mau? Saya nggak minta apa-apa ya Allah. Ya udah, saya mah pokoknya asal bisa keluar dari neraka. Ini tambahan tuh satu tuh, masuk deh ke surga kalau boleh. Daripada balik lagi. Baik. Apa yang kamu lihat sekarang? Saya ngelihat orang di istananya sedang asik-asik ya Allah. Baik, saya berikan 10 kali lipat dari tempat orang tersebut kepada kamu. Ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Ya mudah-mudahan bukan kita ya. Kalau kita malu ntar ketahuan orang ikhlas tuh. Gitu. Jadi itulah mazahirul jamalnya Allah. Ketika Allah menampakkan mazahirul jamalnya, yang enggak enak jadi enak, Pak. Ini secara hakikat ya. Kan kita nggak boleh sebetulnya ngomong ini musola saya, ini masjid saya, kagak boleh. Nah, musola Allah, bumi ya bumi Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan dengan mazahirul jamalnya. Jadi jangan pernah suuzon sama Allah. Kadang-kadang kita suka suuzon, ya. Dapat duit susah, nyari duit susah, rezeki seret, anak susah diatur, ya, istri susah dibilangin. Udah bawaannya suuzon aja sama Allah. Nggak mandang Allah sebagai pemilik kesempurnaan, pemilik kebesaran, memiliki keindahan. Kan masyhur Nabi Musa aja ketika Nabi Muhammad turun Isra Mi'raj, ketemu Nabi Musa di langit keempat. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan? Saya dapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kan pertama 50 waktu, Pak. Coba Bapak pikir, kalau nggak sayang Allah kepada kita,
Kalau enggak dengan mazahirul jamalnya, mungkin kita sampai sekarang masih sholat 50 kali. Lah kagak sempat nyari duit. Iya enggak? Enggak sempat nyari duit, enggak sempat kawin. Kalau Allah mutusin 50 waktu. Di barokahnya Nabi Musa bilang, "Wahai Muhammad, udah balik lagi." Kata Nabi Muhammad, "Ngapain?" Dia minta keringanan. Sebetulnya Nabi Musa nih dalam tanda kutip enggak niat nolong Nabi Muhammad. Justru beliau pengen nyombongin. Apa kata beliau? "Wahai Muhammad, jangankan umatmu, umat akhir zaman, umat saya aja pada kagak kuat. Seminggu sekali aja ditinggal." Dan Nabi Musa kan pernah ditinggal. Lagi khutbah ya, kalau kita mah Jumat ya, kalau di sana Sabat ya, hari Sabtu. Lagi khutbah Sabtu, khutbah Sabat ditinggalin. Dulu pernah saya cerita tuh. Ya. Umatnya ninggalin Nabi Musa. Lah ustadz sekarang alhamdulillah, ustadz belum pernah ditinggalin jamaah. Nah, kan lucu lagi ngajarnya bapak pulang semua tahu. Nabi Musa bilang, "Wahai Muhammad, kamu gak bakal kuat, umatmu gak bakal kuat. Udah balik lagi sana, minta keringanan pada Allah." Nah, kenapa Nabi Muhammad langsung turun ketika diperintahkan 50 waktu? Karena Nabi Muhammad gak punya sifat membangkang. Tapi Nabi Musa juga ngasih pengertian, ngasih pertimbangan, gak bakal kuat, balik lagi. Akhirnya Allah kemudian meringankan dari 50 menjadi 45. Turun lagi Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, "Udah kagak kuat, lah umat saya juga kagak kuat." Jadi sebetulnya pengen nyombongin umatnya. Umatnya saya juga kagak kuat, apalagi umatmu. Udah balik sana minta kekeringan, balik lagi 40. Ini secara syariat ya Pak. Emang Nabi lagi nego, tapi secara hakikat sebetulnya bukan. Nabi kenapa nurutin Nabi Musa untuk terus naik ke atas Sidratul Muntaha, nego pada Allah? Karena Nabi senang melihat mazahirul jamalnya Allah. Karena Nabi kangen pada Allah. Orang tuh kalau udah kangen Pak, ketemu bolak-balik kagak bosen. Nah, beda kalau orang udah sebel, ketemu sekali aja, lo lagi. Tapi kalau orang udah senang ketemu sekali 2 kali kagak ada rasa bosennya. Nabi Muhammad memang secara syariat lagi nego masalah sholat, tapi hakikatnya enggak. Allah lagi mazahirul jamal, menampakkan kesempurnaan, menampakkan kehebatannya, menampakkan keindahannya. Makanya Nabi Muhammad kangen bolak-balik pengen ngelihat Allah terus. Allah tuh kalau ngasih sesuatu yang indah Pak, kita nih hambanya Allah nggak bakal bisa lepas. Tapi jangan coba-coba kalau pakai mazahirul jalal, hati-hati. Hanya masyhur ketika seseorang itu nanti berada di hari kiamat, Allah menampakkan mazahirul jalalnya. Sampai-sampai nabi-nabi nggak ada yang berani. Datang kita ke Nabi Adam, datang ke Nabi Idris, datang ke Nabi Nuh, minta syafaat, minta pertolongan. Kata mereka semua apa? Kata nabi-nabi itu, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, saya nggak bisa nolong. Nabi Musa kita minta tolong. Kan Nabi Musa aja udah berani protes tuh. Tapi di akhirat nanti mazahirul jalalnya Allah akan dipertontonkan oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Sampai-sampai para nabi saja tunduk, gak ada yang berani. Ada orang minta pada Nabi Musa, "Musa tolong dong, syafaatin kami, tolong kami." Kata Nabi Musa, "Saya aja mikirin kesalahan saya sekali pernah bunuh orang." Nabi Musa kan pernah bunuh orang Kipti ya. Ketika dikejar Fir'aun, dia ngumpet dikasih tahu sama orang Kipti, orang Mesir. Ini Musa. Jadi Nabi Musa nonjok tuh orang. Nonjoknya pelan Pak, nanti langsung mati. Loh, Nabi Musa mah bulunya yang keluar dari bajunya, saking kuatnya. Nabi Ibrahim, engkau kan Abul Anbiya, engkau bapaknya para nabi, syafaatin kami wahai Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? "Saya pernah bohong 1 kali, saya nangis seumur hidup gara-gara bohong." Karena Nabi Ibrahim tuh pernah bohong sama raja Persia ya, ketika istri beliau Siti Saroh, istri yang pertama ya, Siti Saroh itu ditanya, "Ini siapa kamu?" Kata Nabi Ibrahim, "Ini saudara saya," padahal itu istri. Supaya kagak dimacem-macemin sama si raja. Itu gara-gara bohong kayak begitu Pak, seumur hidup nangis. Kita bohong sehari-hari nyengir aja. Saat itu Allah masih mazahirul jalal ya. Karena nabi-nabi gak ada yang berani minta syafaat. Lalu kemudian Nabi Muhammad datang kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian sujud tersungkur, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir. Sampai kemudian Allah ngomong ya pada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, irfa' rosak, angkat kepalamu, berikan syafaat mereka. Mulai sekarang berikan pertolongan pada mereka." Berkat mazahirul jamalnya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.